Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Irma Madiastuti Rahayu, Bapak Ibu Guru dari Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunung Kidul, beserta adik-adik pelajar dari tingkat SLTP yang kami banggakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk adik-adik pelajar dari sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi wawasan kebangsaan berbasis teknologi informasi bagi pelajar tingkat SLTP oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini agar diberikan kelancaran. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta wawasan kebangsaan, dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelumnya saya sampaikan pada kegiatan siang hari ini eh, peserta dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini diikuti dari berbagai sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Di antaranya yang sudah masuk ini dari SMP Muhammadiyah Wonosari, dari SMP Muhammadiyah Semin, Purwosari, SMP Negeri 3 Karangmojo, dan ada kurang lebihnya 15 SMP negeri yang ada di Kabupaten Gunung Kidul mungkin dalam proses untuk join di acara sosialisasi wawasan kebangsaan ini. Iya, kami informasikan kembali kepada semua peserta sosialisasi wawasan kebangsaan bahwa kami ada kuesioner yang nanti di pertengahan acara akan
kami share linknya. Kemudian nanti di akhir acara akan kami share juga untuk link presensi yang akan disusul dengan pengiriman e-sertifikat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada hari ini telah hadir di tengah kita Ibu Irma Madiastuti Rahayu. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Marilah untuk mempersingkat waktu, beliau akan menyampaikan sedikit informasi tentang Badan Kesbangpol dan materi wawasan kebangsaan yang bertema membangun pelajar berkarakter kebangsaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bagaimana ini kabarnya anak-anakku? Sehat semua? Sehat ya? Wajah-wajah ceria ini kayaknya sudah makan siang ini Kak Tria. Berarti penuh semangat. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu ya. Bapak Ibu guru pendamping yang kami hormati serta anak-anakku pelajar SLTP ke Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan siang hari ini, puji syukur kita dapat bertemu di ruang Zoom ya, untuk mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan berbasis teknologi informasi bagi pelajar tingkat SLTP. Ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 campuran ya. Siapa yang sudah kelas 8 ini bisa melambaikan tangannya? Oke. Oh, nggak banyak ya? Oke. Ada yang kelas 9? Bentar lagi lulus kalau kelas 9. Oke. Oke, halo semuanya. Ya. Oke, siang ini berbahagia sekali kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul dapat bertemu dengan anak-anakku sekalian untuk apa ya, kita menyegarkan kembali wawasan kita, kemudian pengetahuan kita tentang apa sih rasa cinta tanah air itu, kemudian apa sih gunanya ya. Sebelum ke sana, eh, Ibu mau tanya dulu nih. Nanti silahkan jawabannya tulis di kolom chat ya. Anak-anakku, di bulan Oktober ini ada peringatan Hari Nasional yang sangat luar biasa, yang merupakan wujud dari kecintaan pemuda-pemuda Indonesia terhadap tanah airnya. Kira-kira hari apa ya itu? Oke, Jihan, penjawab pertama. Oke, ada lagi yang tahu? Oh, yang lainnya sedang membuka Google atau sedang mengetik atau sinyalnya kurang bagus. Tidak ya, baru Jihan seorang ini. Oh, oke, Maraninda. Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian. Malah banyak yang kesaktian Pancasila. Cluenya tadi pemuda loh ya. Oke, ya, enggak Bapak, betul semua. Anak-anakku hebat, luar biasa. Jadi di bulan Oktober ini ada 2 hari besar nasional nggih, sama satu tambahan yang kita akui sebagai Hari Batik. Jadi ada Hari Kesaktian Pancasila, kemudian Hari Batik Nasional, kemudian yang tadi ada kaitannya dengan pemuda adalah Sumpah Pemuda. Nah, ingat nggak isinya Sumpah Pemuda? Coba, kalau ini nggak usah ditulis karena panjang. Ada yang hafal isi Sumpah Pemuda? Coba dari sekitar 50 orang yang hadir ini, siapa yang berani? Ayo. Ini kok ada cantik tapi namanya Pak Suprianto ini siapa ya? Pak Guru bukan ini? Jangan-jangan Pak Guru ini. Oke. Oh, enggak.
Nggak ada sukarelawan ini yang hafal isi naskah Sumpah Pemuda. Coba kita Mas Katon Sidki, mungkin bisa dibuka mic-nya. Halo Mas Katon. Nggak ada suaranya ya? Bisa. Oke, Mas Katon tidak mau bersuara. Oke, kita ini sudah ada yang menjawab. Wah, ini panjang sekali, pasti ngambil di Google terus dipindah. Siapa ya ini Oppo ini ya? Halo, Oppo A15. Bunga. Oh ya, Mbak Bunga, coba eh jawabannya dibaca coba. Mana suaranya ya, Mbak Bunga? Mikrofonnya? Ya, Bu. Ya. Oke. Ayo Mbak Bunga. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri mengaku yang satu bahasa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Ya, nggih, luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, dalam Sumpah Pemuda itu terkandung 3 tekad ya. Yang pertama mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kemudian mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang Ibu tanya, kalian lebih pintar pakai bahasa Indonesia, apa lebih pintar pakai bahasa Korea? Korea. Karena saya biasa nonton drakor, Bu. Jadi lama-lama saya pinter bahasa Korea. Nggak apa-apa. Bahasa Korea. Oke, luar biasa. Nah, ini anak-anakku, pesatnya kemajuan zaman, pesatnya kemajuan teknologi, tentunya mempunyai eh, dampak ya, dampak yang selalu berdampingan. Ada dampak positifnya dan pasti ada dampak negatifnya. Dampak positifnya semuanya bisa memacu kalian ya untuk lebih pinter, mendapat lebih luas pengetahuannya, kemudian juga bisa bertemu dengan teman-teman dari negara-negara lain. Tapi dampak negatifnya kalau kurang hati-hati nanti akan menggerus atau melunturkan kebanggaan kalian terhadap tanah air sendiri. Tentunya kita semua tidak ingin terjadi ya seperti ini. Jadi makanya untuk siang hari ini kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencoba hadir menyapa adik-adik sekalian, pelajar-pelajar SLTP di Kabupaten Gunung Kidul untuk kembali eh, menghadirkan rasa cinta kalian terhadap tanah air, rasa semangat berkorban, semangat untuk membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu eh, kita coba share materinya. Nah, nanti kita modelnya saya sampaikan sedikit materi, kemudian nanti kita lebih banyak dialognya gitu ya adik-adik. Jangan tidur loh ya. Ada hitam-hitamnya Mas Aldi seperti biasa. Oh tidak, sudah terlihat. Ya, kita mencoba memaknai rasa cinta tanah air ya untuk kalangan generasi muda. Nah ini anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tahu bahwa negara Indonesia ini negara kepulauan dengan bentang pulau yang luas, kemudian dikelilingi juga oleh samudra-samudra yang luas. Eh, kita mempunyai perbatasan dengan 10 negara tetangga, nggih, baik di darat dan di laut. Nah, ini siapa yang sudah pernah ke luar negeri? Belum ada? Nah, saya doakan nanti kalian ini jadi pelajar yang hebat dan sukses, kemudian bisa mengikuti
pertukaran pelajar. Jadi tidak hanya belajar di Gunung Kidul aja, tapi nanti bisa sampai luar negeri ya Kak Tria ya. Bisa sampai Australia. Ya, ini kita berbatasan dengan ada Thailand, ada India di laut ya, kemudian yang darat ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian ada Papua Nugini, Timor Leste. Itu. Nah, kenapa kita harus ingat ya kalau bangsa kita ini terdiri dari beribu-ribu suku bangsa, kemudian juga adat istiadatnya luar biasa, seni budaya yang berkembang di Indonesia juga sangat banyak. Nah, ini tentunya ini semua seharusnya membuat kalian lebih bangga, ya, lebih bangga. Oh, ini loh negaraku Indonesia ini, negara kepulauan yang luar biasa, potensi-potensinya sangat luar biasa. Kemudian keseniannya yang bisa dikenalkan luar biasa, makanan daerah, makanan khasnya juga sangat luar biasa, sangat banyak jenisnya, sehingga dengan beraneka kekayaan yang kita punyai ini menjadikan kita sebagai bangsa yang percaya diri untuk dapat lebih berkiprah di internasional. Jadi dengan kebanggaan yang luar biasa ini harapannya kita diakui keberadaannya oleh negara-negara tetangga. Nah, ini sebelum itu ya. Nah, kemudian siang hari ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Ya, tentunya adik-adik sering ya sudah mendapatkan wawasan kebangsaan ini baik dalam bentuk pengerjaan tugas maupun kalian membuka Google ya, membuka Google untuk mencari mata pelajaran biasanya yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan ini PKN ya, PPKN ya. Tentunya banyak tugas-tugas yang berseliweran di sana tentang wawasan kebangsaan dan itu merupakan cara pandang kita terhadap keberadaan bangsa kita ya, bangsa Indonesia ini sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya. Karena kalau kita tidak memaknai Indonesia ini sebagai satu kesatuan, nanti akan timbul banyak perpecahan mengingat kita terdiri dari beberapa suku bangsa, banyak ragam adat istiadat ya. Jadi kalau tidak kita waspadai bersama, tidak kita pandang secara utuh, maka ditakutkan semakin hari persatuan dan kesatuan negara kita ini akan luntur ya atau berkurang. Nah, kemudian wawasan kebangsaan ini telah diberikan ya, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dengan bentuk yang sangat berbeda-beda. Karena apa? Karena masing-masing generasi ini cara memberikan wawasan kebangsaan ini harus disesuaikan. Jadi tidak bisa untuk generasi yang tahun 1946 sampai 64 ini generasi mungkin ibu-ibu kalian, orang tua kalian ya, generasinya emak-emak seperti saya ini ya, tidak bisa cara wawasan kebangsaan itu diberikan untuk kalian. Karena apa? Kalian ini generasi yang luar biasa ya, generasi milenial ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi, rasa percaya diri yang luar biasa, mahir digital ya, ambisius, sangat gaul ya, kemudian sukanya banyak bertanya, ingin tahu ya, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian tapi juga rodok rentan depresi. Nah, ini biasanya mudah stres. Nah, maka itu wawasan kebangsaan untuk generasi-generasi kalian ini diberikan untuk menanamkan kembali bagaimana bangsa ini mampu untuk melanjutkan ya, melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini menjadi bangsa yang maju, tentunya berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, demokratisasi, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena apa? Karena kalau generasi kalian diberikan tekanan otoritas itu pastinya sudah menimbulkan ketidaksukaan ya, mengingat rasa percaya diri kalian yang tinggi ya, maka tidak cocok lagi. Nah, ini kenapa wawasan kebangsaan ini diberikan pada pelajar ya atau generasi muda ya, karena usia-usia kalian anak-anakku ini adalah usia yang sangat mudah dipengaruhi ya. Banyak pengaruh yang kalian dapatkan baik dari teman bermain, dari lingkungan maupun dari media-media sosial yang kalian ikuti ya. Jadi
eh, mudah terpengaruh. Ini adalah ciri-ciri generasi muda. Karena apa? Karena kalian baru pada taraf usia-usia mencari jati diri. Jadi aku itu sebetulnya orang yang begini loh. Oh enggak, ternyata aku orang yang seperti ini. Nanti melihat temannya ada lagi yang misalnya mereka suka mengikuti tren. Wah, aku juga pengen ikut-ikutan tren. Nah, biasanya seperti itu. Ada serangan-serangan yang terjadi pada usia-usia kalian. Ini biasanya kita pada sasaran atau serangan makanan ya. Jadi kalian lebih suka makan makanan impor atau makanan dari luar negeri daripada makanan produk sendiri. Kemudian juga kesenangan ya, fun itu. Kemudian fashion, cara berpakaian kalian pastinya kalau disuruh belangkonan, bebetan, jarian, surjanan tiap hari pasti yuk, waduh ribet ya. Tapi kalau dengan pakaian-pakaian yang nasional, wah, itu yang sedang ngetren saat ini itu biasanya lebih merasa wah aku loh generasi saat ini. Kemudian pengaruh film ya, atau fantasi ini juga sangat luar biasa. Jadi biasanya tontonan-tontonan yang berupa film itu sangat berpengaruh pada penontonnya. Kemudian filosofi, nah kalau filosofi ini akan melahirkan cara berpikir ya, ideologi. Nanti kemudian juga finansial. Nah ini finansial kalau tidak hati-hati anak-anakku tergoda finansial saat ini mengikuti gaya hidup nanti akan mencerai-beraikan kalian dalam meraih cita-cita. Untuk itu maka sejarah kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus senantiasa diberikan agar dapat menjadi sumber informasi, kemudian dapat menjadi role model ya, contoh bagi kalian semua untuk lebih menanamkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian dengan dua hal tersebut diharapkan kalian akan menjadi generasi-generasi muda yang memiliki kecintaan kepada tanah air. Nah, ya sampai di sini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya cinta tanah air. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Ini anak-anak usia remaja-remaja awal ini sudah pernahkah kalian jatuh cinta? Yuk, ramaikan lagi chatnya. Nah, ini ada yang mengangguk-ngangguk ini berarti sudah pernah jatuh cinta? Ayo ngaku jujur. Sudah. Oke. Adam, sudah. Selain Mas Adam? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oh, yang tadi ini Mbak Bunga ya tadi ya. Ya, oke. Nah, kalau sudah ya, gimana sih perilaku kalau orang mencintai itu apa yang dilakukan? Biasanya kalau dengan orang yang dicintai itu biasanya kita ngapain? Rela nggak berkorban jajak ke misalnya? Rela kan? Nah, kalau enggak dibela-belain, udah nangin berangkat ke rumahnya yang disukai, ya kan? Karena sudah janji mau nggarap PR bareng, jangan GR ya, mau nggarap PR bareng gitu. Nah, makanya, oh ya oke gitu. Kemudian juga apa? Kalau cinta itu biasanya apa yang dia katakan biasanya langsung diterima ya. Oh iya, kalau seseorang yang kita sukai bilang bahwa kupat tahu itu enak loh, maka kita yang tadinya tidak doyan kupat tahu akan berupaya menyesuaikan selera kita dengan orang yang kita sukai. Oke, kita sekarang makan kupat tahu bareng walaupun aslinya tidak suka. Nah, demikian juga dengan rasa cinta kita terhadap tanah air. Jadi kalau kita mengaku kita cinta pada Indonesia ini, maka kita akan rela melakukan pengorbanan, melakukan bentuk-bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Kemudian kalian akan bertanya, Bu, saya ini kan masih anak-anak, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Nah, kemudian saya bisa berbuat apa sih untuk Indonesia ini? Nah, jangan berkecil hati anak-anakku. Tentunya bentuk kecintaan kita terhadap tanah air ini disesuaikan ya
dengan usia kita, dengan peran kita yang ada di masyarakat. Jadi kalau peran kalian masih sebagai pelajar, maka nanti akan ada ya, bagaimana sih bentuk wujud cinta pelajar terhadap tanah air ini. Nanti akan berbeda dengan kami yang sudah misalnya bekerja ya di instansi pemerintah. Itu kecintaannya seperti apa. Kemudian juga para pemimpin bangsa ini ya, bagaimana mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk membangun negara kita seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi materinya sedikit lagi. Nah, ini anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kemudian juga enaknya kehidupan kita saat ini ya, kita mudah bertemu dengan orang dari luar pulau, luar Indonesia, luar negara gitu ya. Kemudian juga barang-barang dapat diperoleh dengan gampang, kemudian juga eh, produk-produk itu bisa sampai ke Indonesia, produk luar negeri sampai ke Indonesia gitu ya. Ternyata ada ancaman yang mengintai bahwa sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan ini masih terjadi di Indonesia. Kemudian hati-hati kalau kalian suka berselancar di dunia maya, ya, tentunya ini dari semua yang hadir saya yakin semua punya media sosial, ya, minimal IG kalau anak-anak ya IG. Kalau sudah agak gede nanti ada Facebook, gitu ya. Tentunya terus Telegram mungkin juga ya. Nah, di ruang-ruang dunia maya itu tentunya banyak sekali permusuhan yang terjadi. Biasanya perbedaan pendapat di situ kemudian disikapi atau dikomentari langsung juga di situ. Jadi di dunia maya ini biasanya terjadi apa ya? Komunikasi timbal balik antara yang suka dan antara yang tidak suka itu saling mengutarakan pendapat masing-masing. Kemudian juga ujaran kebencian, juga berita-berita yang kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, berita-berita hoax, kemudian juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sendiri. Nah, ini ancaman-ancaman yang secara nasional terjadi terhadap bangsa kita. Bagaimana dengan kerawanan yang ada di Gunung Kidul ya? Di Gunung Kidul juga punya kerawanan-kerawanan sendiri. Jadi kalian sebagai pelajar tidak ada salahnya untuk mengetahui apa sih kerawanan yang terjadi di Gunung Kidul ya. Tentunya adik-adik tahu nggih dengan perkembangan pariwisata yang ada di Gunung Kidul, tentunya ini punya dampak negatif yang mengikuti juga ya. Ada penyalahgunaan narkoba mungkin di situ, kemudian mungkin pesta miras yang terjadi, kemudian juga kemungkinan peningkatan kriminalitas, kemudian adanya nilai-nilai budaya yang bergeser di masyarakat karena melihat wisatawan-wisatawan yang datang ke Gunung Kidul ini tentunya banyak dari latar belakang yang berbeda, kemudian juga tidak hanya dari dalam Jogja, tidak hanya dari dalam DIY, mungkin juga di luar provinsi, bahkan di luar Jawa. Tentunya perangai mereka, kemudian adat budaya mereka biasanya berbeda dengan di Gunung Kidul. Nah ini jika kita tidak hati-hati, maka nanti kita akan terbawa dengan perkembangan wisata yang sangat luar biasa ini. Juga adanya indikasi bahwa minat belajar siswa yang ada di kawasan objek wisata ini mengalami penurunan. Karena apa? Karena biasanya lebih suka eh, menghabiskan waktu luangnya. Ini kan jadi anak-anak yang ada di kawasan wisata ini pada saat tidak sekolah, ya, mungkin hari Sabtu Minggu, mereka akan membantu orang tua, ya, membantu orang tua mencari nafkah di objek-objek wisata ini. Nah, ketika mereka membantu orang tua itu menemukan bahwa ternyata, wah, nggak usah sekolah saja, ternyata aku sudah bisa cari uang. Nah, ini yang kemudian berarti udahlah nggak usah itu, aku cari uang saja. Nah, jadi ini menurunkan minat belajar anak-anak. Ini ada yang di kawasan wisata nggak ya, Mbak? Nggak ada ya? Oh, Purwosari. Purwosari punya objek wisata. Yang para layang itu Ngedang Sari juga punya.
Ponjong ini sangat diminati rumah makannya. Rumah makan terapung kuliner sambil mancing-mancing ya. Asal jangan memancing keributan. Oke, kalau Semin belum ada ya. Semin belum ada. Ya, itu. Kemudian daerah perbatasan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini karena kita berbatasan dengan kabupaten bahkan provinsi lain ya, tentunya ada kerawanan-kerawanan seperti penyelundupan, penyalahgunaan narkoba, kemudian terorisme, radikalisme, serta imigran gelap di daerah bentang pantai. Nah ini anak-anakku yang ada di daerah Semin, ya perbatasan Semin, Ngawen, Gedang Sari, ini sudah masuk ke dalam daerah yang rawan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini kalian harus hati-hati dalam bergaul, dalam memilih teman-teman, kemudian juga dalam menentukan apakah saya ini akan meraih cita-cita setinggi mungkin atau saya akan menyerah ya, dengan godaan ini ya, godaan penyalahgunaan. Kemudian juga perkembangan teknologi ini mempunyai ancaman yang serius terhadap nasionalisme ya, bisa dalam bentuk pergeseran ideologi, kemudian lebih menyukai budaya asing dan melunturkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap tanah air. Kemudian pergeseran nilai budaya masyarakat dan kenakalan remaja. Nah, untuk selanjutnya ini ada data dan fakta tentang sosialisasi Wasbang yang telah kami lakukan ya, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini dapat dilihat anak-anakku bahwa tingkat pemahaman peserta sosialisasi Wasbang ini mengalami peningkatan ya, dari tahun 2020 baru sekitar 75%, kemudian di 2021 sampai dengan bulan September kemarin sudah mencapai angka 79% dan ini sudah masuk kriteria ukuran baik. Nah, nanti kalian akan dilakukan post test ya Kak Tria. Nah, post test ini nanti mohon diikuti dengan baik karena ini nanti menjadi bukti atau alat ukur kami terhadap tingkat pemahaman sosialisasi. Nah, kemudian kita masuk ke makna merdeka. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kira-kira anak-anakku, makna merdeka menurut kalian itu apa sih? Yuk tulis-tulis lagi biar nggak ngalamun. Ya. Kita tunggu penulis pertama. Yuk lomba cepet-cepetan. Nulis di chatnya. Apa sih makna merdeka dalam pikiran kalian? Berdasarkan pemikiran kalian sendiri ya, tidak usah lihat Google. Jangan terlalu percaya pada Google. Percaya itu hanya pada Allah. Ya. Yuk, menurut pemikiran kalian sendiri, apa sih makna merdeka di benak kalian, anak-anakku? Sudah ada yang masuk dari Mbak Lutfiana Siva. Bebas berpendapat. Mbak Jihan Mega Utami, merdeka sama dengan bebas. Ini yang panjang jawabannya itu dari Amri Anindita Clarissa Putri, SMP Negeri 3 Karangmojo. Keadaan hal berdiri sendiri, bebas lepas tidak terjajah. Intinya, anak-anakku merdeka itu menurut kalian adalah bebas, tidak terjajah. Sekarang kalau misalnya orang tua, jangan begini nak, nanti kalau begini, jangan begitu nduk, nanti begini. Itu menurut kalian itu merampas kemerdekaan kalian tidak? Tidak ya? Oh, bebas itu independen. Di Kepulauan Nusantara berarti
budak yang dibebaskan, tidak terjajah lagi. Oke. Iya, oke, luar biasa anak-anakku. Terima kasih atas jawaban kalian ya. Jadi kan ya kalau orang tua melarang kalian melakukan sesuatu atau orang tua menyuruh-menyuruh nyapu, habis ini membantu cuci piring atau habis makan harus dicuci sendiri peralatan makannya ya. Itu bukan merampas kemerdekaan kalian ya, tapi itu melatih kalian supaya kalian punya skill, punya keterampilan ya dalam hidup ini. Jadi keterampilan itu tidak hanya yang kalian peroleh di bangku sekolah, tapi juga bagaimana kehidupan sehari-hari itu juga merupakan keterampilan. Oke, ya, kita lanjutkan sedikit tentang makna merdeka. Nah, ini ya. eh Merdeka di sini kita akan memaknai merdeka ini dalam 5 hal ya. Nanti diikuti. Yang pertama, merdeka ini bukan akhir perjuangan. Jadi bukan kalau sudah merdeka kemudian wah, alhamdulillah bangsa ini kan sudah merdeka ya. Terus kita kan tinggal enak-enak aja generasi sekarang ini menikmati kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan bangsa ini. Ya, tentunya tidak seperti itu ya anak-anakku. Tapi kalian sebagai generasi muda ini harapan bangsa karena kalian nanti yang akan menjadi generasi-generasi penerus, tentunya di pundak kalianlah tersampir ya cita-cita semua bangsa segenap bangsa Indonesia ini. Bagaimana nanti bangsa ini akan maju, bagaimana bangsa ini nanti akan terus eksis ya, ada di muka bumi ini nanti akan tersampir pada generasi-generasi penerus. Ada yang anu ya. Kemudian merdeka ini juga dimaknai sebagai pemersatu bangsa ya. Banyak slogan-slogan seperti aku ini Indonesia, aku Indonesia, biasanya bangga ya. Siapa kita? Kita Indonesia. Kemudian NKRI, harga mati. Nah, biasanya slogan-slogan seperti itu berarti kita merasa bahwa kita ini adalah satu bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian kita akan melupakan semua perbedaan dan pandangan-pandangan yang kita miliki ya. Kemudian dapat bersama untuk bahu-membahu memajukan bangsa ini. Kemudian juga merdeka ini adalah penumbuh rasa saling menghargai dan menghormati ya. Menghargai jasa para pahlawan, kemudian menghargai jasa para pemimpin bangsa, kemudian menghargai dan menghormati kepentingan orang lain. Di sini anak-anakku yang perlu kita ingat adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara harus dilakukan dengan seimbang. Jangan hanya menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Juga jangan terlalu kekeh dengan kewajiban tapi melupakan haknya ya, karena kita semua punya hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa Indonesia. Kemudian merdeka ini adalah bukti bahwa Indonesia ini punya kekuatan. Jadi kalau selama ini banyak pendapat-pendapat negatif ya atau cap negatif tentang Indonesia. Wah, Indonesia ini kan negaranya korupsi. Kemudian kemarin waktu pandemi Covid dia negara yang paling banyak korbannya ya. Kemudian juga tingkat korupsinya cukup tinggi ya. Kemudian kita menjadi tidak percaya diri dengan bangsa ini. Wah, aku malu. Kamu orang mana? Mau menyebut Indonesia gitu rodok isin banget gitu ya. Jangan sampai ini terjadi ya anak-anakku. Apalagi kemarin kita baru bangga bareng-bareng ya karena tim Thomas kita mampu membawa pulang Piala Thomas setelah 19 tahun absen. Kita tidak pernah jadi juara, kemarin bisa merebut lagi. Nah, momen-momen seperti ini tentunya menjadikan kepercayaan diri kita sebagai bangsa Indonesia menjadi naik. Kemudian jangan sampai kita tidak bangga terhadap bangsa Indonesia. Karena kalau kita sendiri warga Indonesia tidak bangga, lalu siapa yang mau membanggakan? Nah, ya. Kemudian juga merdeka ini menandakan bahwa perjuangan selanjutnya akan lebih berat. Nah ini bukan berarti generasi-generasi yang dulu berlepas tangan anak-anakku, tapi memang karena kita seleksi alam ya, generasi-generasi yang lalu pasti punya masa, ya. Sudah pada masanya dulu, kemudian akan digantikan oleh kalian sebagai generasi penerus bangsa.
Nah, tentunya ke depan ini tantangan-tantangan kita untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, kemudian juga melindungi segenap bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ini tidak akan mudah. Nah, inilah nanti jatah kalian yang akan menjadi pahlawan-pahlawan di kemudian hari dengan bidang tugas kemampuan kalian masing-masing. Nah, ini anak-anakku sekalian, dari gambar-gambar ini tentunya harapannya menginspirasi kalian ya, bahwa generasi muda ini punya semangat yang tinggi, punya harapan ya, punya cita-cita yang ingin diraih. Tidak harus berprestasi di bidang akademis saja ya, tapi kalian juga bisa berprestasi di bidang olahraga, kemudian seni, dan kemudian juga bisa berprestasi di masyarakat. Jadi menggunakan ilmu pengetahuan atau kemampuan keterampilan yang kalian miliki dari sekolah untuk diamalkan langsung di masyarakat. Jadi tidak harus generasi berprestasi itu berarti yang masuk 10 besar tiap tahun ya di sekolahnya, tidak harus seperti itu ya. Itu bagus anak-anakku, tapi di bidang-bidang yang lain juga menuntut keahlian kalian. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya prestasi akademisnya kurang, nanti prestasi emosional kalian itu juga sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar. Ya, ini bagaimana sih wujud cinta kita ya terhadap tanah air kalau kita masih dalam pelajar ya. Nah, ini yang bisa kalian lakukan anak-anakku. Jadi yang pertama, banggalah ya. Cintailah bangsa Indonesia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan produk-produk dalam negeri, kemudian menghargai tokoh-tokoh bangsa, kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu tadi ya, kemudian dan melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia, termasuk melestarikan adat budaya yang ada di wilayah Gunung Kidul ini. Nah, ini coba anak-anakku, kalian senang nonton wayang enggak? Masih ada yang senang nonton wayang? Enggak ada. Oh, ngangguk-ngangguk itu ngangguk-ngangguk ngantuk atau ngangguk-ngangguk suka? Apa itu chatnya, Mbak? Ya, kemudian lebih seneng nonton jatilan, apa lebih seneng nonton apa itu, Mbak? Bukan yang nyanyi-nyanyi K-pop, K-pop, ya, lagu-lagunya K-pop. Coba pasti kalau di depan kaca itu kan begini-begini ala-ala K-pop. Nggak mungkin kalian di depan kaca kok ngaca ala-ala jatilan, ya kan? Itu. Nah, ini yang boleh anak-anakku boleh silahkan menyukai budaya-budaya dari negara lain, boleh silahkan, tapi disesuaikan ya, dipilah-pilah. Sesuai nggak sih ini dengan kepribadian bangsa kita? Kemudian bermanfaat enggak ya, jadi harus pintar-pintar. Kemudian juga menghargai dan menghormati pahlawan bangsa, belajar dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah dan tidak terpengaruh ajakan negatif ya, termasuk tadi yang Ibu sampaikan, hati-hati karena saat ini penyalahgunaan narkotika ini sudah menyasar sampai ke jenjang anak-anak SD dan PAUD. Jadi kalian yang ada di SMP ini juga harus lebih hati-hati ya, membentengi diri kalian dari pengaruh-pengaruh negatif ajakan teman ya. Jangan sampai hanya dibilang, wah kamu nggak keren loh kalau nggak pakai ini, terus tergoda ya. Dengan seperti itu. Kemudian anak-anak, kalian juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat kalian ya. Jadi lakukan hal-hal positif. Kalau menggunakan hak pilih belum ya anak-anak SMP, gunakan hak pilih saat memilih ketua OSIS misalnya ya. Pilih ketua OSIS yang bertanggung jawab. Kemudian juga taat berlalu lintas. Ini biasanya kalau SMP itu sudah sekolah sudah pakai motor, walaupun janjane sekolah belum memperbolehkan ya pakai motor, tapi karena mungkin orang tua kesulitan untuk antar jemput dan seperti itu, maka kalian sudah pakai motor. Nah, kalau belum waktunya punya SIM, paling tidak juga lengkapi diri kalian dengan keamanan ya, pakai helm, kemudian spion kalau harus 2 ya pakai 2, jangan nggak usah
blayer-blayer di belombong-belombong itu ya. Kemudian tidak merusak lingkungan ya, jadi ikut memelihara lingkungan. Kemudian juga eh, aktif ya dalam kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian berikan ilmu dan keterampilan kalian kepada masyarakat sekitar. Nah, ini kemudian harapannya setelah kalian mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan ini, kalian akan menjadi generasi-generasi muda yang berkarakter kebangsaan. Kemudian pertanyaan kalian pasti, itu generasi muda yang berkarakter kebangsaan itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, ini ya anak-anak, generasi muda yang berkarakter kebangsaan ini adalah generasi muda yang melaksanakan 4 konsensus dasar bangsa ini. Masih ingat kan apa saja konsensus dasar bangsa? Tentunya yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi. Di sana akan ada nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian konsensus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum kita yang di dalamnya terdiri dari nilai demokrasi, nilai kesederajatan, dan nilai ketaatan hukum. Konsensus yang ketiga yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini meliputi nilai-nilai kepedulian atau toleransi, keadilan, dan gotong royong. Dan yang satu adalah bentuk negara kesatuan yang paling sesuai dengan negara kita adalah Republik Indonesia. Di sini kita mengakui bahwa kita punya kesatuan wilayah, punya nilai persatuan dan kemandirian. Nah, ini sedikit pesan bagi anak-anak sekalian bahwa kalian sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas. Cerdas tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi cerdas itu berarti mampu menguasai dan mengikuti perkembangan iptek dengan baik serta memanfaatkan kemajuan iptek tersebut demi kemajuan bangsa. Jadi diambil yang positif-positifnya dari perkembangan iptek ini dan tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga kalian generasi muda harus mampu mengatasi hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan ini bisa muncul dari luar maupun dari dalam diri kalian. Dari luar itu biasanya adalah lingkungan pengaruh teman, ya, kemudian penyalahgunaan iptek. Nah, yang dari dalam apa? Dari dalam itu biasanya rasa malas ya. Kadang-kadang kan sok males ya. Orang itu kan sok-sokan. Sok-sokan bukan berarti gaya tapi sok males, sok rajin gitu ya. Jadi pada saat kalian merasa malas itu bagaimana menyingkirkan rasa malas itu. Kemudian godaan ya. Jangan tergoda dengan ajakan-ajakan negatif dari teman-teman. Dengan cara fokus ya. Fokus mendapatkan manfaat dari pelajaran yang kalian peroleh di sekolah. Kemudian juga generasi muda ini kami harapkan mampu membantu pemerintah untuk melakukan kampanye ya, kampanye sadar dan taat hukum pada masyarakat dengan cara-cara kekinian. Misalnya kalian ini kan aktif ya dengan jejaring media sosial yang luar biasa. Mungkin follower IG-nya aja ribuan. Kemudian juga kalinya status yang nanggapi yang like itu juga ratusan ribuan gitu ya. Maka gunakan media sosial itu untuk mengajak kebaikan kepada teman-temanmu ya, pada masyarakat sekitar. Jadi jangan sampai dengan kemudahan teknologi yang kalian manfaatkan itu yang dibagikan hanya hal-hal yang mungkin senang-senang ya. Jadi boleh apa nggak boleh Bu? Boleh ya membagikan yang senang-senang yang mungkin kadang suatu saat kita merasa lagi nggak mutu banget, nah itu pengen alay sedikit, silahkan, tapi juga imbangi ya, jadi harus berimbang. Ketika kita sesekali men-share hal-hal yang hanya bersifat lucu-lucuan, sesekali kita juga gantian share hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga generasi muda kami mohon dapat berperan aktif dalam segala kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan agar tujuan dan cita-cita yang diharapkan bangsa Indonesia ini dapat terwujud. Nah, demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Harapannya setelah mengikuti sosialisasi ini kalian kembali bersemangat ya, bahwa ini loh aku anak-anak Indonesia, aku ini adalah masa depan bangsa Indonesia. Jadi
aku akan menjadi generasi-generasi muda yang dapat diandalkan oleh bangsa ini. Demikian, banyak kekurangan dalam kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjutkan diskusi yang akan dipandu oleh Kak Tria. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih kepada Ibu Irma Madiastuti Rahayu yang telah menyampaikan materi sosialisasi wawasan kebangsaan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan di-share link untuk kuesionernya oleh admin kami. Silahkan nanti adik-adik semua mengisi kuesioner terlebih dahulu. Nanti akan dikirim di kolom chat. Silahkan nanti linknya diklik. Ya, nanti setelah kalian mengisi kuesioner, nanti akan kita lakukan sesi diskusi ya, Bu. Ya, nanti silahkan kepada adik-adik yang sudah memiliki pertanyaan atau pesan-kesan atau kesimpulan dari kegiatan sosialisasi ini bisa disampaikan. Ya. Di sini saya ingin menyapa Mbak Jihan Mega Utami yang dari tadi aktif sekali, Bu, dalam mengikuti kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Mungkin Mbak Jihan Mega Utami bisa menghidupkan kameranya. Mikrofonnya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Ya, Iya. Bu. Halo, selamat siang Mbak Jihan Mega Utami. Siang, Bu. Dari sekolah mana, Mbak? SMP 2 Karangmojo. SMP Negeri 2? Iya. Oh iya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Mbak Jihan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau mungkin pengen menyampaikan sesuatu tentang wawasan kebangsaan hari ini? Buatan, Bu. Ini Mbak Jihan posisi di mana? Di rumah apa di sekolah? Di rumah. Oh, di rumah. Sudah pulang ya? Enggak sekolah, Bu. Libur kalau hari Jumat. Oh ya. Berarti belum tatap muka ya? Apa Sudah selang-seling masuknya? 1 minggu 4 kali. Oh, nggih. Mbak Jihan kelas berapa ini? Kelas 9. Oh, udah kelas 9, sebentar lagi udah mau lulus. Semoga, cita-citanya Mbak Jihan? Cita-citanya apa? Insya Allah pegawai kantor, Bu. Apa, Mbak? Insya Allah pegawai kantor. Pegawai kantor, oh ya. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Irma Madiastuti Rahayu. Ya, terima kasih Mbak Jihan sudah bergabung dengan kami. Mungkin dari teman-teman yang lain yang aktif di grup tadi, Mbak Bunga ya, Mas? Iya, Mbak Bunga bisa aktifkan mikrofonnya. Iya, Bu. Iya, Mbak Bunga, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Mbak Bunga ini dari sekolah mana? SMP 2 Karangmojo. SMP 2 Karangmojo. Oh, sama ya, satu sekolah sama Mbak Jihan. Iya. Kelas 9 juga? Iya. Oh iya. Mbak Bunga ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin ada pertanyaan atau apa gitu? Tidak, Bu. Oh tidak. Kira-kira kalau diadain kegiatan sosialisasi seperti ini mau ikut lagi apa enggak? Insya Allah mau, Ibu. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Ya. Iya. Satu lagi saya cari yang cowok ini. Ini salah satu ciri khas generasi milenial, Bu. Namanya susah-susah. Mas Adam Muhammad Yulkarnain.
Lagi. Oh ini di lab ya? Mas Adam ini baru di lab. Halo, selamat siang Mas Adam. Dari sekolah mana ya Mas Adam? Mungkin bisa diketikkan di chatnya, karena kebetulan ini berkumpul bareng teman-temannya di lab ya, kelihatannya. Mas Adam dari sekolah mana? Oh, dari SMP Muhammadiyah Semin. Ya, terima kasih teman-teman yang dari SMP Muhammadiyah Semin, termasuk Bapak Ibu guru yang sudah memfasilitasi siswanya. Ini udah jam pulang ya Bu seharusnya, tapi masih menyempatkan untuk mempersiapkan siswanya mengikuti kegiatan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat atau bisa bertanya secara langsung. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mengisi kuesioner, silahkan untuk segera mengisi kuesionernya. Linknya ada di kolom chat. Silahkan kami tunggu sambil menunggu teman-teman yang mengisi kuesioner. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan via chat atau mungkin kalau mau menyampaikan secara langsung bisa untuk raise hand ya Mas. Oh iya, mungkin dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosari yang jadi satu akun tadi ya. Mungkin perwakilan dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Oh iya, baru mengisi kuesioner ya. Oke, kami beri waktu 10 menitan. Mungkin kalau yang sudah ada ini, yang sudah mengisi, bisa bergabung dengan kami. Kita sharing atau teman-teman ada tanggapan tentang sosialisasi kita hari ini. Sinten? Oh, Mbak Dewi Arum Rengganis. Iya, Mbak Dewi Arum Rengganis bisa dibuka mikrofonnya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil menunggu teman-temannya yang baru ngisi kuesioner. Mbak Dewi Arum Rengganis, mikrofonnya minta tolong dibuka. Iya, Bu. Mbak Dewi Arum dari mana ya? Dari sekolah mana?
bareng-bareng kayaknya. Bisa di kolom chat Mbak Arum kalau mungkin jadi satu ruangan sama teman-temannya bisa ngechat di kolom chat. Mbak Arum dari sekolah mana? Oh, SMP Muhammadiyah Salim juga ternyata. Ye. Terima kasih ya Mbak Arum sudah mengikuti kegiatan kami. Mungkin bisa di-unmute lagi. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, nanti akan kami share langsung link untuk presensinya, akan di-share oleh admin kami. Silahkan kalian melakukan presensi seperti mengisi kuesioner tadi. Nanti untuk elektronik sertifikatnya akan dikirim ke email kalian masing-masing. Jadi nanti kurang lebih 1 jam setelah acara ini akan terkirim e-sertifikat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk adik-adik semua. Daftar aku. Ya, terima kasih itu terlihat dari layar kami, Bapak Ibu guru dari SMP Muhammadiyah yang membantu para siswanya untuk mengisi presensi ya. Nggih. Monggo nanti untuk presensinya akan saya buka sampai jam 15. Nanti silahkan teman-teman masih bisa melakukan presensi sampai pukul 15. Nggih. Sebelum acara ini kita akhiri, monggo teman-teman untuk mengaktifkan seluruh kameranya, kita foto bersama.
Nggih, kita akan foto bersama. Nanti minta tolong diupload di Instagramnya Kesbangpol ya, Mas. Nggih. Yuk kita selfie sebentar. Yang dari SMP Muhammadiyah Wonosari itu menghadapnya ke kamera Zoom-nya. Kameranya. Yuk, madep ke kameranya ya. Kita mau selfie. Salam Pancasila, Bu. Salam Pancasila ya. Salam Pancasila, kita angkat tangan kita, dibuka jarinya. Nah, ya. Oke. Kita selfie bareng ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. Yuk kita selfie lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1 kali lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Ye. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua dan Bapak Ibu guru dari SMP Negeri SMP yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan terutama narasumber kita hari ini Ibu Irma Madiastuti Rahayu. Saya selaku dari perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan pada siang hari ini ada kekurangannya. Terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Semoga acara pada siang hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.